Selain tidak terlalu tinggi, oleh pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga juga terbukti selama 3 tahun terakhir ini pertumbuhan konsumsi rumah tangga berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak Thomas, bahwa karena ini bicara soal kebijakan apa yang mendorong pertumbuhan ekonomi, namun kalau kita lihat hasil pertumbuhan ekonomi yang diperoleh selama ini belum efektif kebijakan. Ini kira-kira yang akan datang ini kebijakan yang akan diambil oleh Pak Thomas. Saya yakin nanti kalau terpilih ini kan harus betul-betul melakukan sesuatu yang paling efektif. Ini kebijakan apa nanti yang akan dilakukan. Yang kedua, saya melihat bahwa tugas dan kewajiban Bank Indonesia ini tidak hanya menyangkut soal kebijakan moneter, tetapi juga menjalankan peran sebagai pengatur dan menciptakan sistem pembayaran yang efisien tentunya. Bagi masyarakat saat ini di dunia berkembang dengan sistem alat pembayaran yang beragam, yang diciptakan oleh swasta. Menariknya adalah meskipun pengembangan sistem pembayaran tersebut tidak memiliki otoritas atau kewenangan untuk menciptakan alat sistem pembayaran, namun masyarakat percaya dan menggunakan alat sistem pembayaran ini seperti contoh misalkan kripto, aset digital dan lain-lain. Nah, bagaimana melihat fenomena ini? Untuk respon apa yang hendak akan disikapi oleh Bank Indonesia. Jadi 2 hal inilah Pak yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan. Mudah-mudahan nanti akan dapat jawaban secara jelas, lugas, sehingga kelak kemudian hari apa yang akan dilakukan oleh Pak Thomas ini benar-benar memberi nilai manfaat kepada publik dan masyarakat pada khususnya. Terima kasih, 2 hal pokok itu pimpinan, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustafa dari PDI Perjuangan. Saya beri kesempatan kepada Golkar, Pak Muhyiddin M. Said. Terima kasih Ketua, Pimpinan, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, teristimewa Pak Thomas yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ada 2 pertanyaan Pak Thomas. Pertama, setelah saya baca riwayat hidup Bapak ini sangat luar biasa dan memang lagi mumpuni. Cuma ada sedikit yang masih belum saya sesuai dengan undang-undang. Bapak masih anggota bendahara Partai Gerindra. Apakah Bapak sudah mengundurkan diri? Atau nanti bagaimana? Itu satu Pak. Yang kedua, Pak Thomas, akhir-akhir ini kalau kita lihat nilai tukar rupiah kita ini semakin merosot dan selama kita tahun ini atau bahkan mulai awal kabinet pembangunan yang baru itu ada rencana untuk melakukan redominasi. Kira-kira Bapak pandangannya bagaimana dengan nilai tukar kita ini? Apakah perlu secara dini kita lakukan dulu sosialisasi sehingga masyarakat kita tidak terpengaruh dengan hal tersebut. Nah, karena memang kalau kita mau lihat sekarang ini mungkin sudah saatnya. Redominasi kita pernah lakukan itu tahun 65, 45 tahun Indonesia, 25 tahun, 15 tahun Indonesia merdeka. Sekarang setelah itu belum pernah kita lakukan. Sejak saat itu sekarang tahun 2025 kurang lebih 60 tahun. Kira-kira apakah masih wajar atau bagaimana? Bagaimana pandangan Bapak selaku salah satu calon Deputi Gubernur Bank Indonesia yang memang membidangi bidang ini, yang punya pandangan-pandangan yang begitu komprehensif nanti melihat situasi yang berkembang di negara kita ini. Saya kira itu 2 pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Muhyiddin. Berikutnya dari Gerindra, siapa yang ditugaskan? Oh, Mbak Anissa. Saya persilakan Mbak Anissa. Terima kasih pimpinan atas kesempatannya. Pak Thomas, selamat siang. Pak Thomas yang saya hormati,
rekam jejak Bapak sebagai Wakil Menteri Keuangan sesungguhnya merupakan aset institusional yang sangat berharga menurut saya. Karena Bapak membawa pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai sisi fiskal dalam pengelolaan ekonomi, terutama dalam dinamika ekonomi yang kompleks pada saat ini. Saya secara personal memandang bahwa pengalaman ini menempatkan Bapak pada posisi strategis untuk menjembatani celah yang selama ini mungkin ada antara kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia. Dalam slide 22, Bapak menyatakan pentingnya pemberian likuiditas makroprudensial yang lebih terarah kepada sektor-sektor produktif dan UMKM. Di tengah tantangan global yang dinamis, pendekatan ini menurut saya patut diapresiasi Pak, karena mencerminkan keberpihakan kebijakan Bank Indonesia terhadap ekonomi real dan pelaku usaha yang menjadi tulang punggung bagi perekonomian Indonesia, tentunya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan juga memberikan kontribusi PDB yang besar lah, sekitar 60%. Itu menurut saya sebuah gagasan yang luar biasa Pak. Namun kami benar-benar berharap bahwa komitmen ini tidak hanya berhenti pada pernyataan kebijakan, tetapi juga diwujudkan dalam desain instrumen makroprudensial yang semakin terukur, tepat sasaran, dan konsisten, sehingga likuiditas yang disediakan dapat mengalir secara nyata kepada UMKM produktif di berbagai daerah, terkhusus daerah-daerah yang selama ini akses pembiayaannya masih terbatas seperti di Indonesia Timur dan sebagainya. Karena sebelumnya Bapak menekankan satu keyword yang menurut saya sangat baik, sinergi, maka besar harapan kami bahwa ada sinergi dan harmoni antara kebijakan fiskal dan moneter yang saling menguatkan. Sehingga stabilitas makro terjaga namun stimulus pertumbuhan tetap berjalan efektif Pak. Dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang mandiri. Sekiranya segitu saja pimpinan, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasdem saya persilakan. Pak Charles, Pak Haji Charles. Haji Charles Mekiansah. Terima kasih.